Kami bangga, bahkan kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu yang luar biasa. Berkali-kali Engkau menolong hidup kami, bahkan berkali-kali Engkau menasehati kami. Pagi hari ini kami berterima kasih buat kebaikan-Mu. Melalui pujian penyembahan pada pagi hari ini, kami percaya ada mujizat luar biasa kami terima. Ada lawatan Tuhan yang kami terima. Ada satu terobosan kuasa Allah yang kami terima. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh baik. Bahkan kami katakan Engkau luar biasa dalam hidup kami. Sebentar lagi kami dengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu. Biarkan hamba-Mu ini semakin kecil dan tidak ada artinya apa-apa. Tapi Yesus yang kami sembah semakin besar. Kami simpan hati kami di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama percaya kita katakan amin. Sebelum duduk kasih salam 50 orang kanan kiri. Katakan Yesus kita loh luar biasa. Amin. Katakan sekali lagi, Yesusku luar biasa. Tepuk tangan yang luar biasa untuk Yesus kita. Apa kabar saudara, kabarnya? 5 orang sing luar biasa. Apa kabar saudara semuanya? Luar biasa, karena kita punya Yesus yang dahsyat. Amin. Kita punya Tuhan Yesus sebagai sumber penolong kita. Sehingga hari ini kita terlepas dari segala beban hidup kita. Amin. Bukan berarti wes gak duwe pikiran apa enggak. Kita terbebas dari segala masalah. Karena Tuhan kita yang membebaskannya. Tepuk tangan yang luar biasa. Hari ini kita belajar tentang bebanku terlepas ya. Toleh kanan kiri katakan bebanku terlepas. Nek ngomong bebanku terlepas, bebanku terlepas. Kurang semangat ya. Katanya kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Iblisnya takut saudara. Tapi hari ini kita katakan toleh kanan bebanku terlepas. Ya, sing banter sampai kena tonggone saudara. 2, 3 bebanku terlepas. Amin. 2, 3 bebanku terlepas. Tepuk tangan yang luar biasa untuk Yesus kita. Karena hari ini kita sudah terlepas dari belenggu dosa. Ini ada gambarnya. Ya, tangannya sudah terlepas dari ikatan. Seringkali kita terikat oleh dunia ini, saudara. Ya, hari ibadah, hari untuk doa malam gak bisa. Kerjaanku banyak, gak bisa. Bisnisku gak bisa ditinggal, saudara. Terikat oleh satu beban. Kalau gak aku selesaikan, aku gak akan bisa. Saudara, kalau saya gak ngalami, saya gak mungkin cerita. Istri saya ngajak, ayo topa ke gereja. Berangkat toh. Ya, aku masih kerja, urusanku masih banyak. Tambah hari, bukan tambah enak. Rasanya beban yang saya terima, beban dalam hidup kok semakin berat. Terakhir istri saya, ayo datang pada Yesus. Saya tak coba apa terlepas sungguhan tah. Malam hari pulang dari ibadah, saya rasakan kok no sukacita luar biasa ya. Cuma saya mau ngomong sama istri saya itu malu. Kok bisa enak ya? Padahal duduk diam muji, lihat syairnya pujian. Ya, tapi waktu pulang seperti ada satu kelegaan luar biasa. Dan dikatakan pujian tadi ya WL-nya. Berkali-kali kau menolong. Aku gak kroso ya. Berkali-kali kau kuatkan. Saya katakan iya Tuhan. Ampuni saya. Dan hari ini saya boleh katakan bebanku terlepas. Amin. Tepuk tangan untuk Yesus yang luar biasa. Bebanku terlepas. Karena ada pujian lama itu. Bebanku terlepas. Di bawah kaki Yesus jiwaku diselamatkan. Bebanku terlepas. Ya, waktu saya sekolah minggu diajak zaman dulu saudara. Ya di GPPS pusat di mana mami saya ibadah, di mana ya ada pujian bebanku terlepas. Ternyata saat beban kita terlepas, segala masalah apapun juga kita bilang enteng. Tidak ada masalah berat kalau kita bawa di kaki Yesus. Amin. Saat kita beban ini kita bawa terus, nggak bisa. Yang membuat manusia ya terbeban dalam hidupnya. Saya catat di sini, yang pertama apa saudara? Karena tidak menemukan satu jalan keluar. Apa saudara? Tidak menemukan jalan keluar. Tidak ada solusi yang tepat dalam hidupnya.
Saudara lihat berapa banyak hari-hari ini. Tadi pagi saya dilihatkan satu berita, seorang mahasiswi dari Cina, saudara. Dia memperjualbelikan narkoba. Dan akhirnya pemerintah ini menghukum dia dengan hukuman mati. Yang dia ambil bukan hukuman gantung atau tembak, tapi dengan suntikan. Ya, Indonesia belum ada hukumnya seperti itu. Ada Pak John suntikan? Oh belum ya? Apa mau diadakan Pak? Oh belum ya. Saudara, suntikan yang mematikan. Kemudian si wanita ini ditidurkan di satu tempat di rumah sakit. Dia tenangkan hatinya. Dia tahu hari itu adalah hari terakhirnya dia. Ya, kemudian disuntikan, suntikan ini berapa detik, wanita gadis cantik ini dia mulai menggetarkan tubuhnya, ya. Seperti ada kejutan-kejutan berapa detik, setelah itu dia mengembuskan napas terakhir dan dilihat matanya udah meninggal. Kenapa dia lakukan? Menjual narkoba, dia lakukan jualannya dilarang oleh negara. Satu jawaban singkat yang dikatakan, karena dia tidak menemukan jalan keluar dalam hidupnya. Ya, resesi ekonomi yang menghimpit dalam hidupnya. Sehingga gak ada solusi lagi selain jualan ini. Sehingga membuat satu beban yang luar biasa dalam hidupnya. Gak kuat nahan hidupnya. Dilakukan apa saja saudara. Yang kedua, kenapa orang bisa mengalami satu beban yang berat? Karena dia salah mengambil dalam sikap atau keputusan. Ya, salah mengambil keputusan. Seperti Lot. Waktu Tuhan tanya, mana yang kamu pilih? Itu Tuhan. Ini yang ciami, ini yang bagus ini. Tanyanya subur, bagus, indah, sejuk airnya. Luar biasa jernihnya. Kelihatannya bagus. Terkadang kita ada satu pilihan. Tenang, ada satu jawaban. Minta waktu 5 menit. Duduk diam di kaki Tuhan. Ya, Tuhan, aku perlu hikmat Tuhan dalam mengambil keputusan. Seorang pengusaha di sini banyak pengusaha. Ya, kalau sudah buka giro, yang ditakutkan apa saudara? Jatuh temponya. Ya, sebelum buka tanggalnya doa dalam nama Yesus. Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, Allah yang mencukupkan. Amin. Supaya kita gak salah langkah. Tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa. Terkadang kita gak apa-apa, aku bisa, aku pinter, aku pandai, aku hebat. Kadang kita bisa salah ambil keputusan. Kemarin saudara pasti lihat berita ya. Seorang siswa dari salah sekolahan yang ternama di Surabaya. Gara-gara main basket kalah, saling olok-mengolok. Ya anaknya akhirnya olok-olokan, tidak terima, maju orang tuanya. Wah, pasti semua lihat beritanya ini. Pak John mungkin yang nalangin masalahnya, kasusnya. Waduh saudara, akhirnya orang tua yang maju saudara. Salah ambil keputusan. Aku punya backing ini, aku punya sama-sama punya backing saudara. Akhirnya sampai hari ini menjadi satu beban bagi keluarga ini. Menjadi beban gara-gara salah ambil keputusan. Ayo hari ini saat kita mau ambil keputusan, minta pimpinan Tuhan. Ya, Amsal mengatakan kalau orang cepat berkata-kata itu banyak kelirunya. Banyak salahnya. Kalau kita dengarkan dulu apa yang Tuhan perintahkan, enak kok. Jeblekan kanan kiri, enak kok kalau keputusan Tuhan. Ya, kalau keputusan kita sering salah. Dan yang ketiga, apa yang jadi beban dalam hidup kita? Yaitu hidup yang melampaui perasaan. Apa saudara? Hidup yang melampaui perasaan. Terlalu baper. Betul ya anak muda ya? Istilah kerennya baper. Ih kami ini dikit-dikit baper sekali. Ayo ibadah. Enggak lah, aku gak enak. Ya, waktu aku salaman sama hamba Tuhan ini diplengosi. Ya apa diplengosi? Ya gak dihormati rasanya, aku kok gak dianggap saudara. Akhirnya apa? Gak mau datang. Waduh, ini hidup yang melampaui perasaan, gampang minder, dikit-dikit minder, dikit-dikit wah. Tapi hari ini ayo, di pagi ini kita akan belajar tentang kisah orang lumpuh yang 38 tahun gak bisa jalan. Dia gak bisa apa-apa. Ya, yuk sama-sama kita baca di Yohanes 5 ayat 2 sampai 3. Dikatakan di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam. Yang dalam bahasa Ibrani disebut
Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah, besar apa kecil saudara? Sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Jelas dikatakan banyak sekali orang-orang sakit. Sehingga dikatakan ada 5 serambi. Kalau satu tidak bisa berdesakan, ada yang sangat besar serambinya. Dan di situ terkumpul banyak orang-orang sakit. Bukan orang sehat. Kalau orang sehat masuknya ke rumah makan saudara. Kalau orang sakit pasti datangnya ke rumah sakit. Bayangkan kehidupan yang dihadapi oleh orang-orang yang berada di kolam itu saudara. Apa kehidupannya? Dikatakan banyak orang-orang buta. Betul ya? Orang-orang buta. Artinya apa orang buta ini? Aduh Pak, orang buta pasti gak bisa melihat. Orang buta ini bicara tidak ada masa depan. Orang-orang yang tidak punya pengharapan. Ya, hari ini banyak. Tapi bisa berdoa. Jemaat GPI Raja Damai. Tidak ada yang buta rohani. Tapi semua mempermuliakan nama Tuhan. Tepuk tangan yang luar biasa untuk Yesus, kita katakan yes. Banyak mereka yang buta rohani. Tidak ada pengharapan. Tidak ada masa depan yang bagus. Berapa banyak kita lihat mahasiswi ya terjun bebas. Karena dia sudah tidak ada jalan keluar. Tidak ada solusi. Ada lagi seorang mahasiswa dari satu universitas terjun bebas. Memang Batman terjun bebas saudara. Karena tidak ada jalan keluar. Dia ambil satu keputusan yang salah. Dengan menghabisi nyawanya sendiri. Hidup yang tanpa pengharapan saudara. Jalan buntu. Ya, jalan buntu. Bunuh diri. Kemarin saya lihat di televisi seorang pemuda. Ada seorang ibu bawa anaknya saudara. Nunggu kereta api. Waktu kereta api sudah lewat. Di depannya dia langsung melompat di tengah-tengah rel kereta api. Wih. Sama kamerawan langsung dibuat buram, nggak kelihatan. Dan seorang ibu langsung peluk anaknya, jangan kamu lihat itu. Ngeri. Sudah tidak ada pengharapan, tidak ada masa depan. Hati-hati. Oleh sebab itu kita harus takut sama Tuhan. Kita minta hikmat Tuhan. Kita hari ini akan belajar bagaimana kehidupan yang dihadapi oleh orang-orang yang berada di kolam itu. Banyak orang-orang buta. Yang hari-hari ini bukan buta secara fisik, tapi buta dalam rohaninya. Dibutuhkan banyak tempat-tempat ibadah seperti ini. Ya, ada doa malam, mungkin ada doa pagi dan sebagainya. Kita harus ikuti. Karena kita gak bisa ikut dengan ajaran-ajaran kita sendiri. Kita perlu pimpinan Tuhan. Toleh kanan kiri katakan, kita perlu pimpinan Tuhan. Ya, supaya kita ada masa depan yang luar biasa. Ada pengharapan di dalam Yesus. Banyak sekali sudah lihat kejadian-kejadian, apalagi sekarang medsosnya luar biasa. Beritanya luar biasa. Seorang guru menusuk muridnya. Ya, menusuk muridnya di depan siswa lain. Dan merobek perutnya saudara. Waduh, ini kerasukan Bani Amon. Tahu ya Bani Amon? Waduh, Bani yang ditakuti Bani Amon, Bani Moab. Amos 1 ayat 13 kalau tidak salah. Orang yang sangat kejam. Ya, tidak hanya memenggal musuhnya. Ibu-ibu hamil perutnya ini sampai dirusak, dikeluarkan bayi, janinnya dibunuh. Kejam. Dan sekarang Bani Amon mulai masuk dalam dunia ini saudara. Hati-hati. Tidak ada pengharapan. Ternyata siswi ini hamil oleh gurunya. Ya, gurunya bilang waduh gak ada pengharapan. Masa depanku gak ada, karirku habis. Harus aku binasakan di depan muridnya. Wah ngeri saudara. Ya, banyak hari-hari ini orang-orang timpang dikatakan. Banyak kehidupan orang-orang timpang di kolam itu. Timpang ini bicara apa? Hidup yang tidak ada habis-habisnya tentang kekhawatiran. Hidup yang penuh dengan kebimbangan, keraguan. Ya, dikatakan orang yang suka bimbang diibaratkan seperti gelombang air laut. Ya, diombang-ambingkan sehingga ada pujian kapalku miring, ombaknya besar.
Gak ada arah tujuan karena diombang-ambingkan. Wah gak bisa kamu, wah gak bisa percaya satu ajaran, gak bisa kamu percaya sama satu ajaran ini. Sehingga dia tidak ada fokusnya sama Tuhan. Hari ini ayo kita gak perlu lagi kebimbangan. Amin. Jangan kau bimbang. Dikatakan apa? Nyanyi sembayang, nyanyi-nyanyi, nyanyi-nyanyi, susah pun hilang. Tadi waktu WA nyanyi ya, saya tuh seneng nyanyi ya. Kita bersorak-sorai memuji Tuhan. Kenapa? Seperti Daud menyanyi-nyanyi, dia raja saudara. Tapi dia tahu dengan pujian bahwa kuasa luar biasa. Amin. Dengan pujian orang akan percaya akan kuasa Yesus. Seorang pencipta lagu dia berkata, dia menciptakan lagu bukan sok-sokan untuk wah supaya hebat. Enggak. Supaya lagu ini menjadi berkat. Memang benar. Ya, lagu-lagu ciptaannya dia ini sampai orang tidak mengenal Yesus pun dia mau percaya pada Yesus karena mendengar. Tidak bimbang lagi, dunia lagi membingungkan ya. Hari-hari ini dunia lagi membingungkan. Tapi tenang, ada Yesus yang memberi kekuatan dalam hidup saudara dan saya. Tepuk tangan yang luar biasa. Yang ketiga, ada orang yang namanya orang-orang lumpuh. Siapa orang lumpuh ini saudara? Yang satu nggak ada pengharapan dan kedua hidup penuh kebimbangan. Sehingga orang lumpuh ini dikatakan orang yang penuh kekecewaan. Toleh kanan kiri, kamu jauh kecewa ya? Ya, sungkan sama-sama orang kecewa saudara. Ya, jangan kecewa. Tapi kita tetap semangat pada Tuhan Yesus. Kita baca ayat selanjutnya. Di ayat 5 sampai 6 dikatakan di situ ada orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Berapa saudara? 38 tahun. Ketika Tuhan Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena Tuhan Yesus tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan seperti itu, berkatalah Tuhan Yesus kepadanya, maukah engkau sembuh? Saudara, 38 tahun dia menderita lumpuh. 38 tahun. Orang ini sudah 38 tahun sakit. Saya mau katakan bahwa 38 tahun ini orang ini fokusnya pada sakitnya. Ini loh. Fokusnya pada sakitnya. Orang yang fokusnya pada masalahnya pasti akan timbul kekecewaan. Tahu fokus saudara? Coba. Ada Pak Gunawan Sulo hadir hari ini? Oh enggak hadir. Ada tadi ya. Pak Gunawan Sulo Wijoyo ada? Bisa maju ke sini Pak. Ayo Pak. Nah ini satu peragaan. Cepat Pak. Ya. Ini saya apal ini aktifnya luar biasa Pak Sulo ini. Kalau nyetir 180 km per jam. Wah ayo Pak Sulo. Saudara, hari ini saya lihat Pak Sulo kelihatan ini. Wah jelas ya. Jelas sekali. Sini Pak Sulo ayo maju. Menghadap ke penonton. Ya hari ini saya nggak kelihatan saudara. Duh mana saudara? Jemaat GBI Raja Damai di mana? Yang saya fokus yaitu di punggungnya Pak Gunawan Sulo. Fokus saya tiap 38 tahun ini loh. Kelihatannya Pak Sulo. Waktu saya berdiri dan saya fokus pada Tuhan Yesus. Saya nggak fokus ini lagi loh saudara. Tapi saya bisa melihat saudara. Waktu orang lumpuh ini 38 tahun dia fokusnya pada kakinya yang nggak bisa jalan. Ketika Tuhan Yesus melihat, fokusnya berubah. Maukah engkau sembuh? Dia lihat. Fokusnya beralih pada Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Silo. Tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa. Dikatakan dia mengerti, dia peduli. Ya saudara, persoalan yang kita alami. Siapa yang peduli? Yesus peduli. Saudara nangis di pojok, nangis waktu datang saudara. Ya. Semua gak tahu ngapain dia ini. Tapi Yesus tahu dan dia berkata, aku akan menolongmu. Jangan bimbang nak, jangan ragu nak. Aku Yesus yang akan menolongmu. Saudara, satu perkataan yang luar biasa. Maukah engkau sembuh? Waktu dia menoleh pada Yesus, dia nggak fokus lagi di bawah, di kakinya. Tapi dia menoleh ke atas. Berarti apa? Saat kita tertunduk, kita ini ibarat orang-orang tertawan.
Orang-orang tertawan. Lihat dan orang yang tertawan. Ya kalau sudah kena namanya KPK. Masa gini saudara? Mana? Ada nggak? Nggak ada Pak Johan ya. Kalau sudah pakai jam Rolex 2 ini ya. Jam Rolex, tahu jam Rolex? Tadi pakai jam Rolex 2 gini saudara. Pasti tertunduk. Fokusnya di bawah terus ini loh. Seperti orang lumpuh ini. Tapi dia berjumpa dengan Yesus. Fokusnya naik. Amin. Tolak kanan kiri. Fokusnya pada Yesus ya. Tepuk tangan yang luar biasa. Langkah yang pertama yang diambil orang lumpuh ini apa? Dia buang segala kekecewaan dalam hatinya. Dia kecewa saudara. 38 tahun loh kecewa dia. 38 tahun tidak ada orang yang bisa menyembuhkan. 38 tahun dia menderita. Tapi waktu dia bertemu dengan Yesus, dia buang segala kekecewaan. Dan lagunya berganti. Tak pernah kecewa mengiring Yesus. Amin. Tak pernah kecewa, ku serahkan semua. Amin. Tolak kanan kiri, ojo kecewa. Amin. Orang lumpuh ini mengalami satu perjumpaan pribadi dengan Yesus. Sehingga dia buang kekecewaan. Aku gak mau kecewa. Ternyata kekecewaanku ini loh yang menghancurkan masa depanku. Amin. Ya satu ketika ada seorang anak cerita sama papanya, Pak, aku dikecewakan oleh temanku ini, Pak. Pak, aku dikecewakan oleh temanku ini. Aku dikecewakan dan dikecewakan. Ya, bapaknya bilang, sudah kamu doa tidur. Tapi aku dikecewakan, Pak. Wah, anak ini dikecewakan sama teman-temannya. Singkat cerita, besok pagi dia bangun. Dan papanya ajak doa, kamu berangkat sekolah ya nak? Iya. Dia bawa tasnya. Pak, tasku kok berat. Pak, tasku kok berat. Coba kamu lihat tasmu isinya apa. Ternyata banyak kelereng-kelereng yang ada di tasnya itu. Duh, Pak kok banyak kelereng? Ya sudah, kelerengnya tak ambil papa ya. Diambil saudara kelerengnya. Coba kamu pakai tasnya. Oh iya Pak, bebannya sudah ringan nih Pak. Nah, kalau kamu tiap hari menyimpan kekecewaan demi kekecewaan demi kekecewaan, lama-lama dalam hatimu penuh kecewa, sehingga beban hidupmu menjadi berat. Oh iya Pak ya. Tapi waktu kekecewaan engkau ambil, engkau buang, bebanmu terlepas. Amin. Satu ilustrasi yang sangat sederhana saudara. Kalau kita nyimpan kekecewaan, satu kecewa ini, lihatin. Hidupnya gak tambah enak, tambah ambruk. Gak kuat menahan beban kecewa. Tapi firman Tuhan hari ini, belajar melalui orang yang lumpuh 38 tahun. Dia buang kekecewaan. Karena dia berjumpa dengan Yesus. Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan yang luar biasa. Hari ini buang kekecewaan. Sekali lagi senggol kanan kiri. Buang kekecewaan ya. Percuma kuciwa. Orang yang mengalami kekecewaan demi kekecewaan, saya katakan dia akan alami yang namanya tawar hati. Kalau roti tawar enak dimakan, tapi kalau tawar hati, waduh, hatinya kering. Firman Tuhan mengatakan kalau hatinya orang ini sudah kering dan tawar hati, siapa yang masuk? Iblis yang akan masuk. Sehingga dia tidak mau dengar. Ada pujian di HP, tidak mau. Ada temennya setel khotbah firman Tuhan. Matikan. Aduh, telinga aku tidak enak. Wah ini cirinya orang sudah tawar hati. Dengar pujian, dengar firman, dengan khotbah, dia tidak mau terima. Ini tawar hati. Senggolan lagi, ojo tawar hati. Ya, jika tidak kita bereskan, orang yang tawar hati ini akan berhenti berharap sama Tuhan. Pasti. Dia akan berhenti berharap. Waduh aku kecewa. Dan satu hal hari ini saya mau katakan kabar berita. Apa yang kelihatannya mengecewakan, justru Tuhan pakai untuk apa? Kebaikan saudara dan saya. Tepuk tangan yang luar biasa. Kelihatannya mengecewakan. Justru Tuhan akan pakai untuk kebaikan saudara dan saya. Waktu Yusuf
Dengan jubah yang bagus dia bawa makan ke kakaknya. Kakak, ini makanan. Silakan kamu makan. Di siang panas ini kamu makan. Bukan kebaikan yang diterima, tapi satu kekecewaan. Lepas jubahmu. Weh, jubahnya lo suruh lepas. Ya, kemudian tidak hanya itu, dia harus melepas jubahnya. Hari ini mungkin jubah kita harus dilepas. Jubah kita harus dilepas. Seringkali kita sombong, angkuh, congkak. Tuhan gak mau lepasan. Ya, harus dilepas. Dan ditaruh di dalam sumur. Terkadang kita bilang gak kuat Tuhan. Terlalu berat, di dalam, di bawah terlalu berat. Kelihatannya susah, di bawah, gelap, tidak ada sinar. Setelah itu diangkat, dijual. Kelihatannya sangat mengecewakan. Tapi justru itu Yusuf dipakai untuk memberkati keluarganya. Dan dia diangkat menjadi orang yang hebat. Maukah diangkat orang hebat melalui proses? Salah satunya yaitu kekecewaan yang saudara hadapi. Pulang dari tempat ini, aku gak mau kecewa. Kecewa membuat aku loyo. Kecewa membuat beban hidupku bertambah. Tidak mau. Katakan tidak pada kecewa. Amin, setuju? Setuju 55 orang. Setuju? Yes, katakan amin. Aku buang kekecewaan. Ujian tadi tak pernah kecewa. Aku gak mau kecewa. Ini kalau di komputer atau di HP di-delete aja. Masukkan tong sampah. Gak perlu dibawa ini. Yang kedua saudara. Ayat 7 sampai 8 dikatakan. Jawab orang sakit itu kepadanya. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai guncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Tuhan Yesus kepadanya, bangunlah, apa saudara? Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mungkin kata-katanya dia memelas kepada Tuhan. Dia butuh belas kasihan Tuhan. Gak mungkin Tuhan, gak ada orang yang mau ngata aku. Siapa? Wih, mungkin bukan seperti itu saudara ya. Mungkin Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku. Wah, ini ya, aslinya sinetron, artis sinetron. Cuma gak jadi saudara ya. Aku gak ada yang bisa nurunkan Tuhan. Kalau hanya bergoncang, mereka lebih dulu yang timpang. Aku lumpuh gak ada yang naikkan. Mungkin seperti itu. Betul ya, kalau dibuat syair, kalau buat drama. Nanti drama Natal pakai orang lumpuh ini aja. Ya saudara, membuat belas kasihan Tuhan. Tuhan Yesus berkata, bangun, angkatlah tilammu. Apa sih tilam ini? Tilam ini bicara tentang beban hidup, saudara. Amin. Beban hidup. Katakan 2, 3, beban hidup. Aku tidak mau ada tilam dalam hidupku. Ya, beban hidup. Dia 38 tahun bawa beban hidup ini terus, saudara. Ya, seorang WL pemain musiknya bisa maju ke depan. Nah, ini orang peragaan lagi, saudara. Ya, nanti tidak apa-apa. Pemain bass, gitar ya, salah satu. Pasti nggak ada dendanya kok. Ya, ayo maju salah satu. Oke kok. Ya, bawa kursinya kok. Kursinya dibawa kursi. Ya, ini orang sing lumpuh tadi, bawa tilame, bawa sini tilamnya, duduk. Ya, ya, kamu lumpuh ya, bangun lagi. Wis malam ini ya, pulang ya. Tilame dibawa lagi ya. Turun ya, terima kasih. Terus pagi hari, bangun lagi, ayo. Ngomong kok lampe belum bergoncang. Duh, sorone, gawa tilam orang ini. Ya, yuk sini, ya. Oh, lampe belum goyang. Pulang lagi ya. Sudah malam ini. Ya, tilamnya diangkat lagi. Aduh, besok laginya hari ketiga datang lagi ke 38 tahun ini saudara. 38 tahun. Duduk lagi. Maukah engkau sembuh? Ya, angkatlah tilammu. Bangun. Angkatlah tilammu, diangkat. Dan berjalanlah. Tinggalan tilame, berjalan ke sana, silakan. Tepuk tangan untuk Yesus kita. Haleluya. Saudara, tilamnya gak dibawa sama dia, karena dia tahu sudah menang. Amin. Tepuk tangan untuk Yesus kita. Terkadang kita datang ke gereja, tilam ini kita bawa saudara. Waktu di gereja, yes, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kuasanya dahsyat, amin.
Loh, waktu pulang dari GBI Raja Damai, loh tilame dicangking. Ayo tak kok mulai yuk tilame. Tuhan bilang tinggalan wes. Angkat tilammu, kamu sudah menang. Mengangkat berarti orang yang sudah juara. Tilame dibawa pulang lagi. Eman tilam ya, tak bawa pulang lagi. Sampai rumah nangis lagi. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Aku mau diomongin angkatlah tilammu. Amin. Saudara, saat kita mau buang segala beban hidup kita kepada Tuhan Yesus, kita serahkan kepada Tuhan Yesus, kita akan beroleh kemenangan. Langkah yang kedua yang diambil orang lumpuh ini, dia mengimani apa yang diperkatakan Tuhan Yesus. Dia mengimani, saudara. Bangun, angkatlah tilammu. Dia percaya siapa yang menyuruh, siapa yang memerintah, yaitu tabib, dokter di atas segala dokter, namanya Tuhan Yesus. Hari waktu Tuhan berkata, ampuni, buang kekecewaanmu. Saat saudara mengimani, aku percaya. Pulang dari tempat ini, saudara bawa mujizat luar biasa. Tepuk tangan yang luar biasa. Imannya didasari oleh percaya. Saudara pasti pulang akan terima mujizat yang luar biasa. Kalau sudah mengimani gak percaya, aku gak mungkin, gak bisa sembuh, aku gak bisa diberkati, aku gak ada jalan keluar, aku gak ada solusi. Ya sudah, itu pilihan hidup saudara. Tapi hari ini kita belajar di orang lumpuh ini. Dia mengimani apa dikatakan Tuhan Yesus. Aku percaya pertolongannya tepat pada waktunya. Terjadi kok. Amin. Tiap pagi sudah berkata, aku ganteng, aku ayu, aku ganteng. Loh sungguh ganteng sungguhan. Coba ngomong aku welek ya. Karena gunanya. Tetap gak ada gunanya. Tapi waktu semangat pagi berdoa, terima kasih buat hari-hari Tuhan beri. Aku bekerja penuh hikmat, keputusan ada di tangan Tuhan. Enak. Beban saudara lo enteng. Lakukan tugas yang kita mampu. Saya gak mampu. Bagiannya Tuhan Pak, Bu. Ya, Tuhan yang maju. Dia tahu seperti orang timpang, orang lumpuh ini. Maukah engkau sembuh? Ya, ketika Tuhan Yesus melihat, berarti dia sangat mengerti dan peduli. Yang ketiga, saudara, ayat 9 sampai 10. Yang pertama, saat kita mau buang kekecewaan, aku gak mau kecewa lagi. Yang kedua, gampang. Kita imani perkataan Tuhan Yesus. Melalui apa? Kebenaran firman Tuhan yang setiap pagi kita lihat, kita dengar melalui khotbah-khotbah. Ya, siapapun hamba Tuhan, ya saya percaya ada satu kegerakan yang luar biasa. Ayat 9 sampai 10 dikatakan, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu mengangkat tilamnya dan berjalan seperti tadi. Ya, dia angkat tilamnya, artinya merdeka. Aku sehat, aku sembuh. Next, tetapi hari itu hari Sabat, hari pemberhentian. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, orang lumpuh tadi, loh, kesana orangnya saudara ya. Dikatakan hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Waduh, tapi si bapak ini tadi yang sudah sehat, yang sudah berjalan, tetap berjalan. Dia berkata, rawe-rawe rantas, malang-malang putung, maju terus. Ya, anjing menggonggong. Apa saudara? Kafilah berlalu. Langkah yang ketiga yang diambil oleh orang yang lumpuh ini. Orang lumpuh ini tidak memperdulikan situasi yang ada di sekitarnya. Gak bisa. Bahasa Yunaninya itu gak ilok. Gak ilok. Betul ya? Gak ilok. Gak wajar kamu kalau hari Sabat, ya kamu udah peroleh kesembuhan, kamu cari, gak bisa. Dan ada seorang Yahudi berkata, tanyakan pada Tuhan Yesusmu itu, ini hari Sabat. Tuhan Yesus dengar, dia langsung buat perumpamaan seorang berkawanan domba. Apabila ada satu atau dua yang masuk ke jurang, apakah yang akan kalian lakukan? Oh, pasti tak ambil daripada masuk jurang. Itu hari Sabat. Iya, kan kasihan domba ini masuk ke jurang. Tuhan Yesus berkata, domba aja kamu selamatkan, apalagi ini anak manusia. Lalu mereka pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Tidak ada alasan lagi. Seringkali kita beralasan tentang adat istiadat. Gak bisa. Datang ke hari ini gak bisa. Hari ini apa? Jumat Kliwon. Oh gak bisa.
kumpulnya jin demit, saudara katane. Ya katane. Oh enggak bisa, minggu paling. Oh minggu paling tinggi katanya. Oh enggak baik ini, minta doa. Siapa yang ngomong? Tapi kalau hari ini kita belajar dari orang Lombok ini, dia tidak memperdulikan lingkungan sekitar. Karena yang memerintahkan raja di atas segala raja. Saudara, saya mau katakan situasi yang kita hadapi, kanan kiri berkata ini, tidak merubah status Tuhan sebagai Bapak yang baik. Oleh kanan kiri, Bapak kita Bapak yang baik. Tidak merubah status dia sebagai Bapak yang mengasihi kita, saudara. Sekali Yesus tetap Yesus. Apapun keadaan kita, kita percaya Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus, tidak akan berubah. Mari kita perlahan bangkit berdiri. Kita katakan Tuhan, Kau sungguh baik. Mari kita lakukan perjamuan kudus ini dengan penuh makna bahwa roti adalah lambang dari tubuh Kristus. Dan anggur adalah lambang dari darah Kristus. Tuhan kita Yesus Kristus berkorban dengan tubuh dan darah untuk menebus dosa kesalahan kita. Bahkan kutuk kita ditanggungnya. Mari sebelum kita lakukan Bapak Ibu, mari kita cek dan recheck biar kita melayakkan diri kita masing-masing, biar perjamuan kudus ini menjadi berkat kita masing-masing. Mari kita layakkan. Haleluya, haleluya. Ada yang sudah siap? Mari angkatlah roti tinggi-tinggi. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dimeteraikan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat jaman anggur tinggi-tinggi. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur Bapak Ibu. Ada kesempatan yang sangat singkat. Dia Tuhan kita sudah membuktikan kasihnya di atas kayu salib. Dia mencurahkan darahnya, bahkan tubuhnya dengan biru-birunya dia menyembuhkan segala sakit kita. Dia menebus dosa kita. Mari bersyukur dan bersyukurlah. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus Tuhan. Oh, terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih. Kau limpahkan berkat-Mu. Kau sembuhkan kami. Kau lepaskan setiap persoalan.